Selamat datang kembali di channel Kenapa Gol. Kali ini kita akan membahas alasan kenapa Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi harusnya tidak pernah ada di panggung sepak bola dunia. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa mohon jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang bisa menikmati sajian dan ulasan-ulasan spesial dari channel ini. Terima kasih, salam hangat dari kampung kelahiran legenda sepak bola tanah air, Ramang. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita mulai. Bisakah Anda membayangkan sepak bola tanpa Ronaldo dan Messi? Tidak akan ada gol salto indah setinggi 2,4 meter ke gawang Juventus di leg pertama perempat final Liga Champions 2018 silam. Juga tidak akan ada gol berkelas yang menyerupai aksi Diego Maradona yang melewati 6 pemain Inggris di Piala Dunia 1986 yang disaksikan di Copa del Rey musim 2006-2007. Dan tentu saja tidak akan ada perdebatan tak berujung tentang siapa pemain terbaik abad 21 ini. Dan itu benar-benar hampir menjadi kenyataan. Kedua superstar itu hampir saja tidak pernah sampai ke Allianz Stadium dan Camp Nou untuk mempertontonkan kehebatan mereka sebagai predator lapangan hijau. Tapi kenapa bisa demikian? Itulah pertanyaan yang akan kita jawab kali ini. Kita mulai dengan Cristiano Ronaldo. Ronaldo adalah anak yang tidak diinginkan yang coba digugurkan oleh ibunya beberapa kali. Sang ibu, Maria Dolores dos Santos Aveiro, berencana melakukan aborsi karena mereka sudah memiliki 3 anak dan situasi keluarga mereka yang serba sulit. Dalam biografinya Mother Correct, Dolores mengatakan dia meminta dokter untuk menggugurkan sang mega bintang. Akan tetapi para dokter menolak permintaannya. Usahanya melakukan aborsi tak berhenti di situ. Dia sempat berpikir mencoba aborsi yang diinduksi sendiri. Menurut Dolores, dia sempat minum bir hitam rebus dan berlari sampai dia merasa akan jatuh. Namun Tuhan ternyata menginginkan Ronaldo hadir ke bumi. Dalam sebuah film dokumenter berjudul Ronaldo 2015 silam, sang ibu berkata, "Dia adalah anak yang ingin saya aborsi. Tuhan tidak ingin itu terjadi dan saya diberkati karena itu dan Tuhan tidak menghukum saya." Terkadang Ronaldo mengolok-olok saya dan berkata, "Anda tidak ingin saya dilahirkan, tapi sekarang Anda melihat bahwa saya di sini membantu Anda semua." Dan ya, terkadang kami menertawakan hal itu, katanya di Men XP. Selain nyaris digugurkan, Ronaldo yang lahir pada 5 Februari 85 di Santo Antonio, sebuah lingkungan pegunungan yang merupakan salah satu komunitas termiskin di ibu kota Funchal, Pulau Madeira, juga harus melewati ujian berat saat mulai membangun karir. Ronaldo memulai karir di tim muda Andorinha tempat ayahnya Dinis bekerja sebagai kitman. Setelah itu ia melanjutkan bergabung dengan tim terbesar di Pulau Madeira, Nacional, berkat ayah baptisnya Barros Sosa yang berhasil meyakinkan sang ibu. Barros Sosa kemudian memperkenalkan Ronaldo kepada João Marques de Freitas, seorang sosiolog yang bekerja di Sporting yang berbasis di Lisbon. João Marques kemudian menghubungi Aurelio Pereira, pencari bakat Sporting, untuk melihat Ronaldo muda. Setelah Pereira setuju dan ibunya mengizinkan, Sosa membawa Ronaldo ke Lisbon. Saat melihat Ronaldo, Aurelio memberikan pujiannya. Ronaldo yang saat itu berusia 12 tahun kemudian pindah ke Lisbon. Namun ternyata masalah muncul. Ronaldo sangat sulit beradaptasi di Lisbon karena bahasa yang ia pakai di Madeira memiliki pengucapan yang sangat berbeda dengan Lisbon. Selain itu, Ronaldo juga punya masalah di sekolah. Teman-temannya menertawakannya dan ia tidak menyukai itu. Meski bisa melewati situasi itu, Ronaldo sempat kembali ke Funchal pada tahun keduanya. Ia dikirim pulang oleh Sporting karena tidak bahagia di Lisbon. Menurut Barros Sosa, Sporting tidak menginginkan pemain yang tidak bahagia dan tidak memiliki keinginan untuk berada di Lisbon. Barros Sosa kembali turun tangan. Ia memberitahu Ronaldo dan keluarganya bahwa dia harus kembali ke Lisbon karena dia adalah masa depan keluarga. Sosa saat itu sedikit ngotot karena mengaku bisa melihat Ronaldo memiliki masa depan sebagai pesepak bola. Keyakinan itu bertambah setelah di sesi latihan pertamanya di Lisbon, pelatih Osvaldo Silva mengatakan bahwa Ronaldo adalah berlian. Ronaldo akhirnya kembali dan dia berhasil mengasah keterampilannya di salah satu akademi sepak bola terbaik Eropa. Setelah 1 musim di tim utama Sporting, Ronaldo mengambil langkah maju. Ia bergabung dengan MU. Dan di bawah asuhan Alex Ferguson, ia menjelma menjadi salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa. Bagaimana dengan Lionel Messi? Messi dilahirkan di rumah sakit Italia, Garibaldi di Rosario, pada tanggal 27 Juni 1987 oleh ibunya Celia Maria Cecchettini.
Messi yang lahir pada pukul 16.20 lahir dengan berat 3,6 kg dan panjang 47 cm. Setelah beberapa tahun, Messi didiagnosa mengalami gangguan hormon pertumbuhan. Karena gangguan perawakan pendek idiopatik itu, Messi harus menjalani terapi suntik hormon setiap malam sejak usia 8 tahun. Awalnya penyuntikan dilakukan oleh sang ibu atau ayahnya Jorge Messi. Dalam sebuah film dokumenter Alex de la Iglesia diceritakan bagaimana beritanya batin sang ibu ketika menyuntik Messi. Tubuh Messi pun perlahan-lahan naik beberapa milimeter. Sebagaimana diberitakan Clarin, pada usia 10 tahun tinggi Messi hanya 127 cm. Tahun berikutnya ia hanya naik 5 cm, tingginya 1,32 meter. Di usia 12 perkembangan menggembirakan terlihat. Messi sudah berpostur 1,48 meter. Sang ibu Celia bernapas lega. Di usia 12 Messi sudah menyuntik kakinya sendiri. Kepada Amerika TV, Messi mengatakan ia menyuntik kakinya sekali setiap malam. Ia menyebut itu hanya jarum kecil dan tidak sakit. Namun menurutnya itu bukan sesuatu yang begitu berkesan untuknya. Tapi masalah kemudian muncul karena asuransi kesehatan ayahnya hanya mencakup 2 tahun pengobatan hormon pertumbuhan. Mereka pun tak sanggup lagi. Apalagi penyuntikan itu melalui biaya setidaknya $1.000 per bulan. Masalah keuangan itu bahkan membuat keluarga Messi harus berpindah-pindah tempat tinggal. Newell's Old Boys klub di kampung halaman Messi awalnya berjanji membantu menanggung biaya Messi. Hanya saja itu tidak sesuai harapan. Klub Buenos Aires River Plate kemudian mengambil alih pembiayaan Messi. Namun mereka juga tidak mampu membayar perawatannya karena krisis ekonomi melanda Argentina. Karena keluarga Messi memiliki kerabat di Catalonia yang merupakan tanah lahir leluhurnya dari garis ibu, mereka kemudian mengatur pertemuan dengan Barcelona pada tahun 2000. Direktur utama Barca saat itu, Charlie Rexach, benar-benar tertarik mengontraknya, tapi dewan direksi klub ragu-ragu. Alasannya saat itu sangat tidak biasa bagi klub-klub Eropa merekrut pemain asing di usia yang begitu muda. Namun pada 14 Desember setelah didesak membuat keputusan, Barcelona melalui Rexach akhirnya menawarkan kontrak yang konon ditandatangani di atas serbet kertas. Menurut ayahnya Jorge, sama seperti anak-anak cerdas yang ingin kuliah di Harvard, Messi saat itu memang ingin trial di Barca. Pada tanggal 15 Februari 2001 Messi sekeluarga berangkat ke Barcelona. Selain kedua orang tuanya, sang kakak Rodrigo yang berusia 20, Matias yang berumur 18, serta Maria Sol yang baru 5 tahun ikut bersama Messi. Masalah baru muncul beberapa waktu kemudian. Si bungsu, Maria Sol, tidak bisa beradaptasi dengan kondisi Katalan. Begitu juga dengan salah satu kakaknya. Mereka akhirnya menyepakati ibu dan saudara Messi yang lain kembali ke Argentina, sementara Messi bertahan bersama ayahnya. Kepulangan sang ibu dan saudara-saudaranya menjadi salah satu masa-masa tersulit Messi. Ia yang kala itu berusia 13 tahun merasa tidak nyaman karena didera rindu pada ibunya. Selain itu ia juga mendapat masalah integrasi ke tim. Messi saat itu begitu pendiam sehingga rekan satu timnya awalnya sulit berbicara dengannya. Selama tahun pertamanya di Spanyol, Messi juga jarang bermain karena berbagai masalah. Sebagai orang asing dia hanya bisa diturunkan dalam pertandingan persahabatan dan Liga Katalan. Tapi setelah 1 tahun di Akademi Muda Barcelona La Masia dan sudah menyelesaikan perawatan hormon pertumbuhannya, Messi akhirnya terdaftar di Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol pada Februari 2002. Saat itu ia sudah bermain di semua kompetisi dan berteman dengan Cesc Fabregas dan Gerard Piqué. Messi pada akhirnya menjadi bagian integral dari Baby Dream Team, tim muda terbesar yang pernah ada di Barcelona. Itu menjadi ujian terakhir yang harus dilalui Messi sebelum akhirnya menjadi superstar. Nah sobat, kenapa gol? Begitulah alasannya sehingga Messi dan Ronaldo hampir saja tidak pernah ada di panggung sepak bola dunia yang kini begitu hingar-bingar berkat mereka berdua. Silahkan berikan komentar Anda, jangan lupa like dan share jika Anda menganggap ini informasi menarik. Dan sekali lagi, mohon di subscribe dan nantikan video-video Kenapa Gol selanjutnya. Video yang akan menjawab seluruh rasa penasaran Anda terkait sepak bola. Terima kasih.